Kini kita ke informasi selanjutnya. Gelar sidak produk makanan di sejumlah pasar swalayan dan toko grosir di Bandar Lampung. Satgas Pangan temukan sejumlah produk buah dan makanan tidak layak jual. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, petugas gabungan menemukan produk makanan kedaluarsa dan tidak layak edar di pasar swalayan serta pasar tradisional. Satuan Tugas Pangan menggelar sidak produk makanan di sejumlah pasar swalayan dan toko grosir di kota Bandar Lampung. Di lokasi pertama, petugas menemukan buah yang busuk dan tidak layak jual. Satgas meminta pemilik toko untuk tidak menjual produk buah tersebut kepada masyarakat. Sementara dari pemeriksaan di sebuah pasar swalayan, Satgas Pangan menemukan kemasan produk makanan yang berkarat dan rusak. Satgas Pangan meminta pengelola pasar swalayan tidak menjual produk tersebut kepada konsumen. Kita akan lihat mungkin 1 minggu atau 10 hari, nanti kita akan kunjungan lagi ke Chandra. Apakah temuan-temuan yang kita dapat hari ini sudah ditindaklanjuti, misalnya yang ada yang penyok, apakah yang ada di sana sudah ditarik dari peredaran? Di Cilacap, Jawa Tengah, petugas BPOM dan Dinas Kesehatan menemukan produk makanan kedaluarsa dan tidak layak edar di sebuah pasar swalayan. Selain mendapati produk makanan kedaluarsa, petugas juga menemukan makanan dengan kemasan yang rusak. Sementara dari razia di pasar tradisional, petugas mendapati sejumlah produk makanan kedaluarsa dan tidak memiliki izin edar. Produk makanan kedaluarsa diantaranya adalah kecap, roti kering, serta minuman kemasan. Pangan-pangan yang labelnya masih belum memenuhi persyaratan. Itu masih banyak, terutama untuk pangan-pangan industri rumah tangga. Ya, kemudian ada beberapa pangan yang kadaluarsa, khususnya yang tadi kita temukan di pasar ya. Sejumlah produk makanan tidak layak edar langsung disita petugas gabungan. Tim Liputan melaporkan. Nah, ini mestinya pemilik pasar swalayan dan juga para pedagang pasar jangan membiarkan produk kedaluarsa dan juga tidak layak jual di masyarakat ya Ustadz ya? Ya, inilah ya, sebetulnya pedagang-pedagang ini mesti amanah, mesti jujur ya, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Nah, tetapi permasalahan ketika dia ini kan curang ya, wailul lil mutaffifin, itu celaka orang-orang yang curang, orang-orang yang dia ingin mendapatkan lebih sesuatu yang bukan haknya gitu ya, dan dia itu mempermainkan timbangan seperti ini. Harusnya halalan thayyiban, tidak yang kalau dijual ini kan bisa membahayakan, meracuni bahkan orang-orang. Ini kalau balrona ala qulubihim makanu yaksibun, apa yang akan dilakukannya itu hanya akan menambah noda kotoran rona ke dalam kolbunya. Jadi semakin lama hatinya juga akan semakin rusak gitu ya, karena kecurangan-kecurangan yang dia lakukan. Padahal pedagang itu ya, ini sebetulnya bisa mati bersama para syuhada, kata Rasulullah SAW. Pedagang yang jujur, dia akan mati bersama para syuhada. Jadi betapa pentingnya para pedagang ini untuk kemudian jujur, untuk amanah, karena dia itu sebagai orang-orang yang menyalurkan rezeki ya, kebutuhan-kebutuhan untuk masyarakat luas. Masya Allah, seandainya mereka tahu bahwa keuntungan jika kita menjadi pedagang yang jujur akan mati syuhada, mungkin hal ini juga tidak akan terjadi ya Ustadz ya. Jadi kita ke informasi selanjutnya.